Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Sisi Kirana dengan NIM 6070524-313 dari kelas 4801. Kali ini saya akan menjelaskan kode program mengenai pemrosesan sinyal dengan menerapkan 3 konsep pemrosesan sinyal yang ada pada modul. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan jurnal praktikum modul 2 pada mata kuliah PSI. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara eksternal yang masuk ke dalam video ini dikarenakan kondisi yang kurang kondusif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi jurnal. Semoga dapat dipahami. Oke, di sini aku mau jelasin yang pertama itu amplitude shifting. Jadi di amplitude shifting itu kita akan menggeser amplitude dari sinyal asli. Oke, sekarang aku akan jelasin satu persatu line-nya. Apa aja fungsi dari line-line itu dan semoga dapat dimengerti. Kita mulai dari import nampi SNP. Jadi yang pertama itu maksudnya dari import nampi SNP adalah kita tuh import nampi yang gunanya itu untuk pakai operasi matematika karena kita di sini mau pakai sinyal sinus kan. Jadi SNP itu supaya kita nge-save-nya tuh ya sebagai NP supaya nanti kita pas nge-ngoding itu nggak perlu ngetik nampi terus-terusan tapi NP aja. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot splt. Itu fungsinya untuk menampilkan grafik. SPLT-nya juga sama seperti SNP tadi. Terus selanjutnya ada print. Sini kan ada print yang spasi kosong dan print yang tulisannya amplitude shifting. Itu tuh untuk nampilin judul di terminalnya. Kenapa dia ada spasi kosong ya? Itu biar outputnya nanti rapi. Jadi dia nggak langsung ketempel lah istilahnya. Terus abis itu di sini ada generate sinyal asli. Nah, di generate sinyal asli itu ada T sama dengan np.linspace dalam kurung 0,1,1000. T itu adalah variabel waktu. Dan np.linspace 0,1. Nah, 0,1 itu artinya kita pakai waktu dari 0 sampai 1 detik. 1000 itu artinya titik sampelnya. Jadi kita dalam 0 sampai 1 detik kita menggunakan 1000 titik sampel supaya grafiknya halus. Nah, selanjutnya ada X sama dengan np.sin. 2 dikali np.pi dikali 5 dikali T. Ini kita mau bikin sinyal sinus. Ini tuh rumus umum sebenarnya. Jadi rumusnya tuh sebenarnya kan xt sama dengan sin 2v dikali f dikali T gitu kan. Cuman karena kita pakai collab dan kita pakai nampi, makanya dia pakai codingan nampi gitulah. 5 itu frekuensi, jadi dalam 1 detik ada 5 gelombang. Maksudnya itu 1 detik tuh jadi ada 5 pasang gunung dan lembah gitu. Nah, terus abis itu amplitude shifting. Sini ada A sama dengan -1. A itu nilai pergeseran amplitudenya, itu konstanta yang akan kita gunakan. Di sini aku ubah jadi -1. Jadi sinyalnya itu akan turun ke bawah satu satuan. Jadi kayak kalau yang tadi praktikum itu kayak gini. Kalau yang tadi praktikum itu A-nya sama dengan 0,5. Kalau misalnya 0,5, coba nih kita run. Nih, dia jadinya naik sebanyak 0,5. Ini bisa diubah. Jadi kalau misalnya mau naik ke atas, kita gunain plus, nilai plus kayak gini nih. Tuh, dia sekarang nambah 2. Jadi dia ada di atas sinyal asli sebanyak 2. Amplitudenya berubah. Terus abis itu X shifted sama dengan X plus A. Ini untuk mendefinisikan kalau X shifted itu adalah hasil penggabungan nilai asli dengan konstanta. Jadi kalau X itu yang tadi sinyal asli ditambah dengan A konstanta yang hasilnya itu tadi kita pakai -1 ya, berapa aja sih. Terus ini disebut amplitude shifting. Jadi ini ya nunjukin lah hasil penggabungannya.
Terus ada plot grafik. Plot grafiknya itu yang pertama ada plt.plot tx color ff bla bla bla. Ini tuh warna pink ya. Ini kode warna pink. Terus line width-nya sama dengan 2 dan labelnya adalah original signal. Nah, di situ t itu adalah sumbu waktu dan x itu sumbu y. Sumbu y in meaning sekarang tuh x yang didefinisikan adalah sinyal asli. Nah, sinyal asli ini kita berikan warna pink. Terus habis itu line width-nya kita beri garisnya agak tebal dengan ukuran 2 dan labelnya adalah original signal. Jadi kita berikan label dari signal tadi, dari X itu adalah original signal. Nah, yang selanjutnya itu PLT plot T X shifted color warna biru. Terus line stylenya kita bikin strip gitu. Terus line width-nya sama dengan 2 dengan label shifted signal. Jadi untuk yang line ini kita bikin bedanya dengan tadi adalah ini adalah X shifted. Jadi ini adalah hasil sinyal yang sudah di shift gitu. Kalau yang tadi kan sinyal asli, yang ini tuh yang udah di shift amplitudenya. Nah, terus abis itu colornya aku bikin warna biru dan line stylenya itu dia cet gitu. Gimana sih bilangnya? Garis putus-putus ya. Terus line width-nya sama dan labelnya untuk yang X shifted ini adalah shifted signal. Selanjutnya kalau X label itu aku kasih nama time S. Jadi kan ada dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu aku kasih nama time yang berarti dia waktu dan Y label itu amplitude. Terus habis itu selanjutnya ada PLT legend. Ini untuk nampilin keterangan garis. Terus habis itu menampilkan grafik itu pakai line paling terakhir, PLT show. Nah, aku mau jelasin dikit soal hasilnya. Tadi kan udah aku jelasin juga sih sebenarnya. Jadi kalau di amplitude shifting itu dia diubah amplitudenya aja, tapi untuk panjang dari waktunya itu nggak akan berubah. Jadi kayak dia tetap dari 0 sampai 1. Ini kalau misalnya aku ubah dari nih yang T NP line space aku ubah jadi 2. Tuh, ini berubah. Ini jadi 0 sampai 2. Kalau tadi kan 0 sampai 1. Terus kalau misalnya aku mau pakai aku ubah amplitude shiftingnya ya. Ini kan sekarang lagi bahas amplitude shifting. Berarti kita ubah di parameter nilai pergeseran amplitudo. Misalnya aku ubah jadi 1. Dia berubah jadi cuman segini aja kan, di atas sinyal asli itu dia menambah 1. Terus kalau misalnya mau di bawah pakai minus. Tuh, jadi hasil shifted signalnya ada di bawah original signal. Segitu aja sih kalau untuk amplitude shifting. Mungkin kita bisa lanjut ke time reversal. Oke, selanjutnya aku bakal masuk ke penjelasan mengenai coding dari time reversal. Nah, kalau time reversal ini ada import library juga sama kayak tadi. Jadi import NumPy dan Matplotlib. Fungsinya seperti yang aku jelasin sebelumnya juga untuk operasi matematis dan untuk membuat grafik. Di sini kita pakai sinyal, array dan lain-lain kalau untuk NumPy-nya. Nah, ini juga ada print untuk tampilan judulnya supaya rapi. Terus abis itu juga ada generate sinyal. Nah, di sini generate sinyalnya hampir sama kayak tadi sebenarnya. Jadi T sama dengan NP line space 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 detik diambil 1000 titik. Time axis. Nah, terus habis itu di sini ada F sama dengan 5. F itu artinya frekuensi. Jadi frekuensi sinyal yang kita gunakan itu 5 Hz yang berarti 1 detik ada 5 gelombang. Terus selanjutnya kita membuat sinyal aslinya, sinyal sinus. Jadi X sama dengan np.sin 2 dikali npp dikali F dikali T. Jadi rumus aslinya tuh xt sama dengan sin 2v ft. Tadi aku udah jelasin belum ya kenapa ada np-nya. Jadi itu kalau misalnya kita nggak pakai NumPy, codingannya tuh dia nggak akan ngerti sin maksudnya apa, pi itu maksudnya apa, makanya dikasih np dot. Jadi itu kayak kita import dari rumus-rumus yang ada di np gitu supaya dapat dipahami maksud dari nilai pi dan sin itu apa. Nah, terus abis itu ada time reversal. Ini intinya dari pemrosesan sinyal yang sekarang. X reversal, X ref sama dengan X titik 2 min 1. Nah, kenapa ini titik 2 Jadi itu maksudnya tuh sebenarnya harus ada isinya. Jadi kayak
Misalnya 1.2 2.2 min 1. Jadi tuh kita kayak ambil sampel 1 sampai sampel 2 dengan min 1. Min 1 tuh dibalik. Jadi kenapa kita nggak pakai sekarang? Karena sekarang itu kita mau ambil dari semua sampel, jadi makanya kita nggak isi. Jadi kalau misalnya cuma titik 2 kayak gini, sekarang semua sampelnya diambil dan dibalik, dipakai min 1. Terus abis itu kita ke plot grafik. Nah, di sini ada PLT figure. Ini ngatur ukuran grafiknya supaya ukurannya tuh sesuai sama yang kita mau. Jadi ukurannya 8 x 4. Terus habis itu ada plt.plot tx color kodenya dan line width 2 dengan label original. Jadi sama kayak tadi aku kasih label X itu tuh original dengan warna pink dan line widthnya 2. X itu adalah sinyal asli. Terus habis itu plt plot txref color line style putus-putus line width 2 label reverse. Nah ini untuk sinyal reversal aku kasih warna kuning dengan line style garis putus-putus dan line width-nya 2. Nah dikasih label reverse. Terus ada label untuk X dan Y. Untuk sumbu X itu sama seperti tadi, time, dan Y itu amplitude. Di sini abis itu ada PLT legend. Ini untuk nampilin keterangan garis. Nah, terus selanjutnya ada PLT show yang terakhir. Yang terakhir itu PLT show artinya untuk nampilin grafik ke layar. Nah, aku mau jelasin tentang grafiknya, tentang grafik time reversal. Jadi apa sih? Kenapa bisa dibilang time reversal? Dan apa perbedaannya gitu. Nah, kalau time reversal itu, jadi kan kita bisa lihat nih, original tuh dia mulainya dari sini. Set gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita reverse, dia itu mulainya dari kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita pakai perumpamaan, misalnya kita record suara atau lagu, itu tuh lagunya kita setel secara mundur. Itu maksudnya artinya time reversal. Jadi itu perumpamannya kayak gitulah kira-kira. Oke, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke signal addition. Oke, aku mau jelasin yang terakhir, tapi yang paling rumit. Jadi yang terakhir itu signal addition. Signal addition itu kayak penambahan sinyal gitu loh, dari 2 sinyal yang ada. Aku jelasin per line-nya dulu. Nanti di akhir aku akan jelasin konsepnya. Jadi kalau signal addition sama ya, di awal kita juga import dulu. Kita import NumPy dan Matplotlib. Lalu ada print untuk nunjukin sinyal, nunjukin judul. Terus ada generate sinyal. Nah, kalau di sini tuh kita pakainya dari 0 sampai 2 detik. Nah, kita juga pakai 1000 sampel tapi. Habis itu kita pakai 2 sinyal. 2 sinyal yang kita generate, yaitu yang pertama dia 2 Hz dan yang kedua itu 3 Hz. Jadi bedanya apa yang antara 2 Hz dan 3 Hz? Aku tunjukin di sini. Jadi kalau yang 2 Hz kita hashtagin dulu deh. Nih. Ini sinyal yang pertama. Jadi dia dalam 1 detik itu 2 Hz. Jadi dia ada 1 puncak dan 1 gelombang dikalikan 2. Jadi ada 2 pasang. Nih, 1, 2. Kalau misalnya yang 3 Hz, aku ubah dulu. Terus aku run. Nah, ini untuk 3 Hz. Jadi yang 3 Hz itu sinyal kedua. Dalam 1 detiknya dia ada 3 pasang gunung dan lembah. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi ada 3 kan? Oke, terus lanjut aku jelasin lagi untuk tiap line-nya. Tadi sampai mana? Oh, sinyal. Nah, selanjutnya itu ada Y sama dengan X1 plus X2. Ini tuh untuk jumlahin dari sinyal yang satu tadi yang 2 Hz dan sinyal X2 yang 3 Hz. Itu inti dari signal addition ya.
Itu inti dari pemrosesan sinyal yang aku jelasin sekarang. Nah, terus ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi, cuman aku akan jelasin ulang. Ini untuk plottingannya, jadi PLT figure untuk ngatur ukuran grafiknya 9x4. Terus PLT color yang X1 aku kasih warna pink, dan yang X2 itu aku kasih warna biru. Untuk warnanya sama. Terus habis itu PLT plot. PLT plot itu hasil dari penjumlahannya. Nah, hasil penjumlahannya itu aku kasih bentuknya beda, jadi dia garis putus-putus supaya gampang lihatnya. Terus habis itu ada PLT X label dan Y label, sama kayak tadi, X waktu dan Y amplitudo. Terus PLT title ini signal addition, judul dari grafiknya. Terus PLT legend untuk nampilin keterangan warna sinyal, dan PLT show untuk nampilin grafik ke layar. Nah, aku sekarang mau jelasin konsep dari signal addition ini. Ukuran nih, kita bisa lihat sebenarnya agak pusing lihat ya, tapi kalau misalnya udah paham sebenarnya gampang. Jadi tadi kan udah dijelasin kalau sinyal yang 2 Hz itu gimana, 3 Hz gimana gitu kan. Ini yang pink yang 2 Hz, yang biru yang 3 Hz. Jadi konsep dari signal addition itu penambahan sinyal. Jadi misalnya di detik ke-1 sinyal 1 itu nilainya 2, dan detik yang sama juga sinyal kedua itu nilainya 3. Berarti di detik ke-1 nanti hasil dari penambahan sinyalnya itu adalah 5. Jadi kalau misalnya kita jadikan, sebenarnya agak susah kalau nggak ditulis ya. Jadi misalnya sinyal 1 itu aku kasih sampelnya 2, 3, 4. Terus sinyal kedua itu sampelnya adalah 1, 2, 3. Nanti hasilnya adalah mereka itu dijumlahin semua gitu. Jadi kan 2 tambah 1 berarti kan 3. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3 berarti 7. Ya pokoknya tiap sampelnya itu ditambahin gitulah. Dan itu bisa juga jadi destruktif, atau bisa juga disebut dia melemahkan. Kalau tadi kan dia semuanya menguatkan karena semuanya positif. Jadi kalau misalnya ada yang minus, dia nanti akan memperlemah. Jadi misalnya sampel yang sinyal pertama itu 2, dan sampel sinyal yang kedua itu minus 4. Nanti hasil dari resultnya itu resultnya itu signal addition-nya adalah ke bawah. Jadi dia minus 2 kan. Nah, di sini jadi kelihatan kompleks karena hertznya itu berbeda. Jadi yang pertama itu 2 Hz, yang kedua 3 Hz kan. Jadi di tiap detiknya itu sampelnya berbeda. Makanya dia hasil resultnya itu acak-acak kan, kelihatannya kayak acak-acak. Nah, kalau misalnya kita pakai hertznya sama. Nih, aku ubah X2-nya jadi 2 Hz juga. Kalau misalnya dia sama-sama 2 Hz, nih, dia jadinya menguatkan. Jadi dia di sampel tuh di antara 0,0 dan 0,25 itu sama-sama ke atas kan, sama-sama 1. Jadi dia karena 1 tambah 1 2, jadi dia makin naik ke atas kan. Terus habis itu kayak di antara 0,25 dan 0,5 itu tuh minus 1, sama-sama minus 1, jadi hasil dari penambahannya adalah minus 2. Ya kayak gitulah kira-kira kalau misalnya penambahan. Ini kita balikin lagi ke 3 Hz. Nih, ini kan sama-sama di 1 kan, mereka jadi kuat. Tapi karena waktunya itu nggak sama-sama di detik antara ini, dia jadi nggak naik banget kedua gitu kan. Terus ini dia memperlemah, ini dia sedang karena dia ada yang satu di atas, satu di bawah, makanya dia di antara 1 dan minus 1 gitu kan. Ya semoga paham lah, tapi kayak gitu kira-kira konsepnya. Udah, sekian gitu aja. Mohon maaf kalau salah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.